Shalom, selamat pagi, Jemaat GKI Karawaci. Atas nama Majelis Jemaat GKI Karawaci, kami mengucapkan selamat beribadah di pagi hari ini. Kami akan membacakan beberapa warta jemaat bagi GKI Karawaci. Yang pertama adalah pada hari ini ibadah hari Jumat untuk memperingati Jumat Agung dilayankan satu kali ibadah melalui live streaming pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh Pendeta Hendrik Lokra. Kemudian untuk warta selanjutnya adalah untuk rangkaian Trihari Suci untuk hari ini Jumat Agung, kemudian besok akan ada ibadah online ya di hari Sabtu pada pukul 7 malam. Kemudian di hari Minggu kita akan merayakan Paskah melalui ibadah yang kembali kita laksanakan melalui live streaming di channel multimedia GKI Karawaci pada pukul 10 pagi. Baik, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Karawaci mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita memperingati peristiwa terpenting dalam hidup beriman kita sebagai pengikut Kristus. Jumat Agung menggambarkan tentang hadirnya Allah melalui kasih-Nya yang besar di dalam putranya Yesus Kristus. Kita ini miliknya, kita ingin mendengar suaranya. Mari kita dekatkan diri kita pada kaki salibnya. Sambil berdiri kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh hangatnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya melalui kematian Yesus di kayu salib. Kini waktunya bagi kita menghayati dan menghidupi karya kasih Kristus. Rasul Paulus katakan dalam kesaksian imannya pada kematian dan kebangkitan Kristus dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19 20 demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama kita mengakui segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, ampuni kami jika hati kami penuh dengan egoisme dan pemberontakan. Ampuni kami jika kami kurang peduli kepada orang lain. Ampuni kami jika kami sering menaruh prasangka buruk pada orang lain. Ampuni kami jika hati kami penuh dendam dan kebencian. Ketika hari ini kami memperingati kematian-Mu di kayu salib dalam kondisi ibadah di rumah masing-masing, kami tersadar kami bukanlah manusia super yang bisa melakukan apa saja yang kami kehendaki. Hanya Engkau yang mempunyai otoritas atas diri kami. Pulihkanlah kami, Tuhan. Sentuhlah hati kami. Perbarui kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus, kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Amin.
Umat Tuhan, sebagai tanda kesiapan kita untuk menerima berita anugerah dari Allah, saya persilakan semuanya berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengaku dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang melalui firman-Nya dalam Yesaya 64 ayat 6 dan ayat 8 demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus bagi pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini, jika kami boleh sama-sama mengingat rayakan penderitaan dan kematian Kristus. Dan yang kami yakini di dalam hidup kami akan kebangkitan-Mu yang juga akan kami rayakan pada hari Minggu nanti. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Maka berbicaralah dan kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya yang diberitakan adalah kebenaran firman Tuhan yang menggerakkan setiap orang yang percaya dan memberkati semua orang yang percaya untuk terus menjalani hidup dengan melakukan yang terbaik, memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab, bacaan Injil Yohanes pasal 19, ayat 28 sampai ayat yang ke-38, yang berbunyi demikian.
Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, ia berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, menghayati dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana. Shalom. Selamat pagi dan selamat mengingat rayakan Jumat Agung, yang artinya kita merayakan penderitaan, kematian Yesus guna menebus dosa dunia ini. Saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih di Jemaat GKI Karawaci yang ada di gedung gereja meskipun terbatas karena PSBB, tetapi juga yang ada di rumah. Saya berharap Ibu Bapak tetap ada dalam keadaan baik dan sehat selalu, meskipun kita masih terus bergumul dengan situasi yang berat seperti ini. Saya percaya bahwa situasi yang sulit seperti ini akan segera berlalu. Saya percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian menghadapi pergumulan yang berat ini. Saya percaya bahwa Tuhan mengerti dan peduli
dengan keadaan kita hari ini. Keadaan yang kita alami, yang kita jalani. Tidak ada satupun kejadian di bawah matahari yang luput dari pengetahuan Allah. Pengkhotbah mengatakan itu. Bahkan Allah sanggup menghentikan badai ini. Tapi tepat pada waktunya Allah, bukan pada waktunya manusia. Allah sanggup menghentikan badai ini. Sekali lagi, pada waktunya Allah, bukan waktunya manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetap tinggal di rumah, tetap lakukan aktivitas-aktivitas yang perlu, yang produktif. Jangan lupa cuci tangan tentunya. Dan saudara-saudara harus tetap optimis. Yang sakit, kita berdoa supaya cepat disembuhkan, dipulihkan. Tapi saya ingin nitip satu hal kepada saudara, tetap berpikiran positif. Karena kita lihat di sana-sini banyak orang yang sakit. Mereka memberikan kesaksian bahwa dengan berpikir positif, mereka bisa melewati situasi-situasi krisis kesehatan yang mereka alami. Hati harus tetap gembira, saudara. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Dan ini mengingatkan saya pada seorang peneliti Jepang, profesor bernama Hiromi Shinya, yang menulis sebuah buku, The Miracle of Endorphin, mujizat dari hormon endorphin atau hormon kebahagiaan. Dan dia katakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada hormon yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Yang namanya hormon endorphin. Hormon endorphin itu sederhana sekali. Anda harus lihat di samping kiri dan kanan Anda, dan Anda memberikan senyum kepada mereka. Anda sedang mengekspresikan atau mengeksplorasi hormon endorphin. Endorphin adalah hormon kebahagiaan. Dan tepat sekali apa yang dikatakan oleh penulis Amsal kepada kita, hati yang gembira adalah obat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menderita sengsara, mati di kayu salib menebus dosa dunia, dan yang bangkit sebagai bukti daripada kemenangan atas maut. Itu adalah fakta sejarah di dalam Alkitab. Mungkin saudara masih ingat kata-kata Yesus yang sangat kuat. Ketika dia dalam percakapan dengan Marta dan Maria, saya ingat khotbah minggu lalu, dia katakan kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ini adalah kekuatan iman kita, saudaraku. Sebab Rasul Paulus berkata, jika dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman. Dan sia-sialah pemberitaan kami. Dan karena itu saya ingin memastikan satu hal bagi saudara di saat ini, ketika kita merayakan kematian Kristus di Jumat Agung ini, kita percaya bahwa kebangkitan itu adalah sungguh terjadi. Sama seperti dia membangkitkan Lazarus dari dalam kubur. Yesus membangkitkan Lazarus. Murid-muridnya meragukan, apa benar Lazarus bisa bangkit? Sudah 4 hari dia di dalam kubur. Bisa saja mayatnya sudah berbau. Meskipun dalam tradisi Yahudi mereka selalu merampahi mayat-mayat ketika akan dikubur di dalam gua-gua, tidak seperti sekarang di dalam tanah. Dan Yesus katakan kepada mereka, aku berkata kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan apa yang terjadi?
Mereka membuka pintu kubur dan Yesus katakan, Lazarus keluar. Dia berjalan keluar, masih ada kain kafan di mulutnya, dan dia berjalan keluar. Itu adalah fakta kebangkitan. Yesus menjelaskan kepada kita bahwa kebangkitannya, penderitaan, kematian, dan kebangkitan itu adalah satu rangkaian daripada pemberitaan Injil yang sangat kuat, yang sampai hari ini masih terus diberitakan di seluruh dunia. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lewat peristiwa penderitaan Kristus ini kita bisa belajar satu hal juga, bahwa Allah yang adalah Maha Agung dan besar itu, Dia rela untuk menjadi sama seperti manusia. Dia adalah Allah yang turut merasakan penderitaan saudara dan saya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menebus dosa manusia. Kalau saudara bertanya, apakah Yesus memilih untuk menderita? Mungkin Yesus tidak pernah memilih untuk menderita. Apalagi memilih untuk menderita dalam sebuah skenario yang ditulis dengan rapi, lalu nanti diposting di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan seluruhnya. Yesus tidak pernah berpikir seperti itu. Tetapi penderitaan itu harus terjadi supaya apa, saudaraku? Supaya Allah dimuliakan. Jadi kita belajar dari peristiwa ketika Lazarus mati, bagaimana Allah dimuliakan, dan ketika Yesus mati supaya Allah dimuliakan. Ini semua mau menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan Allah. Dan saudara, saya mau katakan, apa yang kita cari di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, selain daripada kemuliaan Allah. Ketika Anda berpikir untuk mencari kemuliaan diri sendiri, Anda sudah salah. Yang kita cari di dalam hidup kita ini hanya satu, saudara. Kemuliaan Allah. Bahkan Yesus yang adalah anaknya yang tunggal, rela untuk memberi dirinya menderita siksa. Saya rasa penderitaan yang kita alami sekarang karena wabah COVID-19, pandemi yang sangat global ini, tidak bisa disetarakan dengan penderitaan yang Yesus tanggung. Saudara, sama sekali tidak bisa disetarakan dengan penderitaan. Dia mengalami siksa yang amat sangat. Dipukul, diludahi orang, tidak dianggap, bahkan mungkin tidak dianggap oleh saudara dan saya. Dan Yesus pernah ada pada titik terendah kehidupan sebagai manusia. Dia pernah berada di titik terendah sama seperti kita, saudara dan saya. Dan saudara, dalam bacaan kita dia katakan, aku haus. Aku haus. Tetapi kita masih, kalau kita mau mundur sedikit, kita ingat waktu peristiwa di Getsemani. Ketika dia akan mengalami semua penderitaan ini. Apa yang dia minta, saudara-saudara? Yang Yesus minta adalah, ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Saya rasa ini penting, kata-kata ini penting untuk menjadi semacam doa bagi kita di waktu yang sulit seperti ini. Kalau mungkin, ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita. Kita mau segala sesuatu berakhir cepat. Kalau boleh besok pandemi ini selesai. Tapi kita mau memuliakan siapa, saudara? Apakah kita mencari kemuliaan manusia? Atau kita mencari kemuliaan Allah?
Ketika kita mencari kemuliaan Allah, maka kita harus bersabar menunggu waktu Allah yang tepat. Pada titik terendah, Yesus pernah ada di dalam sebuah situasi seperti kita. Dan dia katakan dalam the seven saying of Jesus on the cross, aku haus. Ada dua cara pandang teolog untuk melihat kata ini. Ada sudut pandang figuratif yang mencoba untuk melihat kata-kata ini diangkat oleh Yohanes. Dan kalau saudara baca di kitab Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas, kata ini yang lebih kuat diangkat oleh Yohanes. Dan dia ingin menjelaskan, beberapa para ahli Alkitab mengatakan, atau sejarah Alkitab mengatakan bahwa dia ingin mengekspresikan kata ini, aku haus ini dengan, kita ingat betul Yohanes suka memakai istilah kepada Yesus seperti air yang hidup. Yesus adalah air yang hidup, air hidup. Atau ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria dan dia minta untuk minum. Lalu Yesus katakan kepada perempuan itu, kalau engkau minum dari air ini, engkau akan haus. Tetapi kalau engkau minum dari air kehidupan, engkau tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu pandangan yang pertama. Tetapi kita bisa melihat juga pandangan yang sangat harafiah yang ingin menjelaskan sebetulnya bahwa aku haus. Itu mengandung, memang Yesus sedang berada pada titik yang terendah dalam kehidupan manusia. Allah yang menginkarnasi dirinya pernah ada dalam titik terendah sebagai manusia. Dan merasakan haus, merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Namun ada pandangan yang sangat netral yang mau melihat aku haus ini mengandung unsur sakrafikal atau pengorbanan. Bahwa teriakan tersebut mengindikasikan bahwa Yesus sedang menanggung sesuatu yang tidak sepatutnya dia tanggung. Apa yang menjadi miliknya, kemuliaan, kesenangan, ketiadaan penderitaan, hubungan yang tidak terputus antar pribadi, Allah Tritunggal dan sebagainya, rela ia berikan. Dia rela memberikannya untuk penebusan dosa saudara dan saya. Penderitaan yang Yesus alami bukan karena dia ingin, sekali lagi saudaraku, bukan karena Yesus ingin menderita, tetapi karena penderitaan itu merupakan ketetapan yang Allah berikan, yang bertujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kemudian Yesus berseru, setelah dia katakan bahwa aku haus, Yesus katakan, sudah selesai. Sudah selesai bukan berarti perkara selesai. Bukan berarti Yesus kalah terhadap penderitaan pada titik terendah dalam hidup. Tidak sama sekali. Bahasa Yunani, bahasa aslinya memakai kata tetelestai. Tetelestai itu artinya adalah sebuah seruan kemenangan dari para tentara yang baru pulang perang pada saat itu. Jadi ketika Yesus katakan sudah selesai, sesungguhnya Yesus mengatakan bahwa dia sudah memegang kemenangan atas maut. Lalu dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudaraku, ketika kita merayakan perjamuan kudus atau Jumat Agung dalam situasi yang mencekam seperti sekarang ini, kiranya kata-kata Yesus ini menjadi sebuah momentum iman bagi kita. Siapa yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Perhatikan Lukas pasal 23 ayat 46, Yesus berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan saudara lihat apa yang terjadi dalam Lukas, dia menulis secara dramatis sekali. Tabir bait suci terbelah.
Dan apa reaksi yang muncul dari orang-orang yang ada di sekitar salib Yesus pada saat itu? Reaksi yang paling menarik itu muncul dari seorang kepala pasukan. Dia katakan di dalam Lukas, sungguh orang ini adalah orang benar. Dia memuliakan Allah dan dia katakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan saudara bisa melihat reaksi yang lain dari orang-orang yang datang dan ingin melihat bahwa Yesus adalah orang biasa, dia bukan Mesias, anak Allah yang hidup. Dan mereka ingin menertawakan dia di kayu salib, bahwa kematiannya mungkin sama seperti seorang yang ada di sebelah kiri Yesus, yang mengatakan bahwa kalau engkau anak Allah, bebaskanlah dirimu dan bebaskanlah kami juga. Mungkin dia mewakili perasaan seperti itu. Dan ketika tabir bait Allah pecah, saudara-saudara, mereka pulang dan memukul-mukul diri mereka. Sebuah ekspresi bahwa mereka menyesal. Kenapa mereka nggak percaya bahwa dia adalah orang benar. Ada ekspresi lain seperti Pontius Pilatus yang menyuci tangan. Ada ekspresi lain seperti murid-murid yang berdiri dari jauh dan menjadi saksi terhadap kejadian yang dahsyat ini. Dan ada ekspresi-ekspresi lain yang mungkin saja bisa kita temukan di dalam Alkitab. Tetapi satu hal yang pasti, saudaraku, sebagai orang yang beriman, pengikut-pengikut Kristus, kita harus mengambil posisi sebagai murid-murid Kristus. Dalam situasi seperti ini penting bagi kita untuk mengambil posisi sebagai murid-murid Kristus untuk menjadi saksi di tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudaraku, di Jumat Agung ini saya ingin mengajak saudara-saudara sebagai gereja, sebagai jemaat GKI Karawaci, jangan terus hidup di dalam frustrasi, jangan terus menggerutu, jangan terus menyesali apa yang ada. Waktunya bagi kita sekarang untuk bangkit. Bangkit untuk menjadi saksi. Menjadi saksi untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu untuk kita bersama-sama dengan pemerintah bangsa ini, untuk terus membangun solidaritas sebagai sama anak bangsa, untuk mentransformasi keadaan ini. Kalau saudara punya berkat, inilah waktu bagi kita untuk memberkati orang lain. Sebab kita punya pilihan. Akankah kita menjadi murid-murid Yesus yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini ketika Yesus mati, menderita, mati, dan bangkit? Ataukah kita akan menjadi orang-orang yang menyesal, memukul dirinya, atau kita akan menjadi kepala pasukan yang kemudian menyesal ketika melihat tabir bait Allah, atau kita akan menjadi Pontius Pilatus yang mencuci tangan terhadap semua realitas ini? Pilihan ada pada kita. Kiranya kita mengingat rayakan Jumat Agung ini, kematian Kristus, dengan membangun komitmen untuk bangkit, bangun dari tempat duduk kita, dan ingin kita melakukan aksi yang nyata sebagai bukti kesaksian kita bahwa Kristus hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pengakuan iman rasuli, jemaat diundang berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Allah dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran yang telah kami dengar, dan kami percaya janji kesetiaan Tuhan yang terus memelihara, menuntun dan menyertai kami di tengah setiap peristiwa, di tengah setiap momen kehidupan yang kami alami, sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai persekutuan jemaat Tuhan di GKI Karawaci, dan bahkan sebagai warga bangsa dan negara ini. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kebaikan-Mu yang besar bagi kami, yang menuntun dan memelihara kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Di tengah berbagai kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami bersyukur karena Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Mungkin ada di sana yang sakit, mungkin ada di sana yang berkeluh kesah, mungkin ada di sana yang terpuruk karena kondisi ekonomi rumah tangga akibat dari berbagai kondisi yang tidak memungkinkan untuk mencari pekerjaan. Kami mau menjumpai mereka di dalam doa dan memohon lawatan Tuhan yang bekerja melalui gereja Tuhan, melalui orang-orang yang terdorong hatinya untuk terus bekerja sama, membangun solidaritas sebagai sesama anak bangsa, solidaritas kemanusiaan, untuk terus membangun dan memberikan jalan keluar bagi persoalan yang ada. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh mengingat rayakan kematian Kristus. Dan kami akan memasuki Trihari Suci mulai dari Jumat Agung dan sampai pada Paskah. Kami mohon Tuhan mau berikan kami pemaknaan yang lebih dalam lagi terhadap perayaan-perayaan keagamaan seperti ini. Supaya perayaan keagamaan seperti ini tidak berlalu begitu saja sebagai momen yang kosong, tetapi kami mau isi sebagai sebuah tanggung jawab spiritualitas kami, sebuah tanggung jawab iman kami, sebuah tanggung jawab pemuritan, bahwa kami menjadi murid Kristus, bukan murid-murid yang kosong, tetapi kami menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh berkualitas, yang mampu untuk mentransformasi keadaan yang ada, yang tidak mudah menyerah, tetapi yang terus berpengharapan, karena itu yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Karena itu berkatilah majelis jemaat di GKI Karawaci, para pelayan Tuhan, vikaris, semua orang yang terlibat mendukung pelayanan di jemaat ini. Supaya terus muncul ide-ide, kreativitas-kreativitas baru, dan kesaksian-kesaksian jemaat ini semakin nyata, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jangan biarkan kami mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi biarlah kami cari kemuliaan Tuhan, karena itu yang paling berharga di dalam hidup kami. Maka biarlah Engkau memberkati kami, memasuki hari-hari baru di dalam hidup kami, dengan tetap berpengharapan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkeluh kesah Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, yang putus asa dan hilang harapan tetap ada di dalam kekuatan hikmat Roh Tuhan yang kudus. Supaya kami sungguh-sungguh memaknai dan mampu memiliki arti penting ketika kami merayakan kematian Kristus. Dan kematian Kristus akan membuat hidup kami terus berjalan dalam pengharapan dan terus menjadi saksi tentang keagungan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Allah, kami datang bersekutu kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di saat ini, di Jumat Agung ini,
dengan memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami buat berlawanan dengan kehendak-Mu, supaya kami layak menerima berkat Tuhan di dalam hidup kami. Berkenanlah Engkau hadir dalam ketidaksempurnaan kami, lewat kesempurnaan Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk pada persembahan syukur. Baik jemaat yang ada di rumah masing-masing, untuk persembahan dapat juga diberikan melalui transfer persembahan pelayanan umum gerejawi, transfer ke rekening Permata Bank dengan nomor rekening 701819020 atas nama Gereja Kristen Indonesia Karawaci. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan juga nanti di waktu ibadah normal, dipersilakan untuk memberikan persembahan dalam amplop dan disimpan untuk kemudian nanti pada waktunya kita beribadah kembali dapat diserahkan kepada di gereja. Baik. Pengorbanannya di kayu salib telah membarui hidup kita. Kini saatnya bagi kita mengucap syukur kepadanya. Nats yang mendasari persembahan syukur kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan berdoa. Mengucap syukur ya Bapak ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan di ibadah ini Bapak. Dan biarlah kiranya apa yang sudah kami persiapkan, apa yang sudah kami sisihkan Bapak, yang berasal daripada berkat-Mu saja yang telah Engkau berikan kepada kami Bapak, itu semua berguna bagi pengembangan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Allah, kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini untuk dapat mempergunakan persembahan ini Bapak untuk sepenuhnya Bapak bagi keagungan kemuliaan kerajaan-Mu saja di muka bumi ini. Kami serahkan segenap persembahan kami dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Amin.
Let me sleep through endless days. Take my will, let my will be Saudaraku, kita telah mengalami pembaruan dalam salib Kristus. Marilah kita juga menghadirkan pembaruan dalam hidup bersama dengan banyak orang melalui kasih yang serupa, kasih Kristus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah pandanganmu kepada dunia yang butuh cinta kasih. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan bersedia mencintai dunia yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.